Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah sampai pada penangkapan Yudas Iskariot yang telah diserupakan sebagai seperti Nabi Isa, ya, baik badan, fisik, suara maupun suaranya persis menyerupai Nabi Isa, sehingga akhirnya ditangkap oleh para tentara Sanhedrin, tentara Roma maupun tentara Herodes Antipas. Dan kemudian juga diadili oleh Sanhedrin, Pilatus maupun Herodes Antipas, yang akhirnya Pilatus menghukum sosok serupa Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot, dengan hukuman mati. Namun kemudian hukuman matinya diminta oleh para imam Sanhedrin agar yang melaksanakan hukuman mati itu adalah para imam Sanhedrin, dan akhirnya sosok Yudas Iskariot itu dibawa oleh para imam Sanhedrin, ya, di penjara Sanhedrin. Kemudian hari berikutnya para imam majelis Sanhedrin mengenakan sosok Yudas ini, memberikan pakaian kepada sosok Yudas ini dengan pakaian kebesaran, yaitu mengenakan jubah kebesaran berwarna ungu dan memasangkan pada kepala Yudas, ya, pada kepala Yudas mahkota, tapi mahkotanya dari duri, dan juga memberinya tongkat bambu. Jadi diberi pakaian seperti Raja Israel, diberi mahkota seperti Raja Israel, tapi mahkotanya terbuat dari duri. Ya, itu yang diberikan kepada Yudas. Setelah itu didudukkan di tempat yang agak tinggi agar dapat dilihat penduduk Yerusalem. Sebuah perlakuan dan ejekan kepada Nabi Isa sebenarnya. Jadi ini perlakuan dan ejekan Bani Israel kepada Nabi Isa, meskipun yang diperlakukan seperti itu adalah Yudas Iskariot. Karena apa? Karena dalam pikiran mereka, yang mereka hukum mati, yang mereka berikan pakaian seperti itu, mahkota seperti itu, dalam pikiran mereka adalah Nabi Isa. Jadi mereka memang berniat memperlakukan seperti itu, memperlakukan Nabi Isa seperti itu. Itulah para imam Sanhedrin, musuh agama Yahudi, musuh dari Nabi Isa, yang sebenarnya bukan penjajah bangsa Yahudi, tetapi musuh sebenarnya adalah para imam agama Sanhedrin. Raja Herodes Antipas maupun Gubernur Pilatus tidak keberatan dengan hal seperti itu, karena tidak mengganggu, karena justru dianggap membantu mereka juga. Jadi dibiarkan saja perbuatan Bani Israel, perbuatan para imam Bani Israel, yang tentu juga didukung oleh para pejabat istana, para petugas pajak, para birokrasi istana, memperlakukan Nabi Isa seperti itu. Meskipun yang disakiti bukan Nabi Isa, tapi Yudas. Tapi dalam benak pikiran mereka, yang mereka sakiti adalah
Nabi Isa. Dalam niatnya, dalam perilakunya, dalam pikirannya, yang mereka hukum adalah Nabi Isa. Meskipun yang dihukum seperti itu, yang diperlakukan seperti itu adalah Yudas Iskariot. Jadi yang dinilai itu adalah niat dan tindak tanduknya itu. Itulah kelakuannya. Jadi musuh sebenarnya Nabi Isa adalah mereka itu, para imam, para hartawan, para petugas pajak, para pejabat istana, birokrasi istana. Itu yang jadi musuh besar Nabi Isa. Bukan orang lain, saudara-saudaranya Nabi Isa sendiri, sesama pemeluk agama Yahudi. Nah, yang satu menyimpangkan ajaran, yang satu memperingatkan agar kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Itulah yang terjadi. Nah, pada hari yang sama akan menghukum Nabi Isa itu, para imam Sanhedrin juga menetapkan hukuman mati di tiang salib 2 orang penyamun. Jadi bersamaan 2 orang penyamun. Ya. Setelah puas mempertontonkan sosok Yudas yang telah berubah seperti Nabi Isa itu, kemudian hari berikutnya para pejabat agama kemudian menuntun 3 orang terhukum mati salib ini ke Gunung Kalvari untuk disalib dalam keadaan telanjang sebagai bentuk perlakuan yang hina. Itulah kelakuan para imam agama Yahudi terhadap Nabi Isa, disamakan dengan penyamun. Nabi Isa ini disamakan dengan penyamun, disamakan dengan pencuri, ya. Perlakuannya disamakan. Nah, tentu orang-orang yang beriman saat itu, orang-orang beriman pada Nabi Isa saat itu, yang mereka lihat adalah orang yang sedang dituntun ke Gunung Kalvari adalah Nabi Isa. Tentu hatinya diliputi kedukaan yang sangat, ya. Namun tidak mampu berbuat apapun. Kemudian di Gunung Kalvari dengan disaksikan banyak orang, sosok serupa Nabi Isa disalib bersama 2 orang penjahat. Nah, itulah peristiwa penyaliban itu, ya. John dan Peter yang mengikuti sejak penangkapan sosok serupa Yesus atau Yudas itu, kemudian juga menyaksikan proses pengadilannya, di mana Yudas dengan gigih mengatakan bahwa dirinya bukan Yesus. Ya, jadi John dan Peter pun tahu bahwa yang dihukum ini bertahan sekuat tenaga bahwa dirinya bukan Yesus, dan juga menyaksikan kebingungannya Gubernur Pilatus dan Herodes Antipas, dan juga menyaksikan sampai pada penetapan hukuman mati yang dirubah para pejabat agama menjadi hukuman mati di tiang salib. Jadi hukuman mati Gubernur Pilatus dirubah oleh Sanhedrin dengan hukuman mati di tiang salib. Dan kemudian apa yang disaksikan semua ini disampaikannya, yang didengarnya, yang dilihatnya dan didengarnya itu disampaikan kepada Barnabas. Ya. Jadi semua yang dilihatnya itu disampaikan kepada Barnabas. Semua peristiwa itu oleh Barnabas kemudian dituliskannya dalam Injilnya pada pasal 214 sampai 217. Jadi pasal 214 sampai 217 sejak penangkapan Yudas Iskariot yang telah berubah jadi diserupakan Nabi Isa, hingga
dihukum mati di tiang salib di Gunung Kalvari, yang menyaksikan dari para sahabat Nabi Isa itu adalah John dan Peter, lainnya tidak menyaksikan. Ya. Yang 9 lagi tidak menyaksikan. Jadi yang menyaksikan cuma John dan Peter. Yang oleh John dan Peter kemudian apa yang disaksikannya dan apa yang didengarkannya itu dilaporkan kepada Barnabas, dan oleh Barnabas dituliskan dalam Injilnya, yaitu Injil Barnabas pasal 214 sampai 217. Itu adalah kesaksian John dan Peter. Peter itu adalah Petrus, ya. John itu adalah Yohanes. Ya. Peristiwa pengadilan terhadap sosok Yesus juga dikisahkan pada Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 67. Pasal 27 ayat 1 sampai 31. Juga dikisahkan oleh Injil Markus. Ya. Pasal 14 ayat 53 sampai 65, ayat 15 ayat 1 sampai 14 sampai 19. Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai 71, ayat 63 sampai 71, dan pasal 23 ayat 1 sampai 25. Injil Yohanes pasal 18 ayat 19 sampai 40, pasal 19 ayat 1 sampai 16a, meskipun dengan detail yang berbeda. Bisa kita cek, ya, bisa dicek di pasal-pasal dan ayat-ayat itu perbedaannya dengan Injil Barnabas, ya. Terutama tentang sosok yang disalib, ya. maupun dialognya. Nah, ini adalah lukisan sosok Yesus, sosok yang diserupakan Yesus, yaitu Yudas, di tiang salib bersama 2 penjahat di Gunung Kalvari yang juga dikenal dengan nama Golgota, Bukit Golgota. Ya. Maryam yang ingin mengunjungi sosok serupa Yesus itu kemudian pergi bersama Barnabas. Jadi setelah peristiwa penyaliban, orang-orang sudah banyak pergi dari Bukit Golgota, Maryam mengajak Barnabas dan John ke tiang salib di Golgota. Golgota itu artinya adalah Bukit Tengkorak. Karena memang tempat penghukuman, ya, Bukit Tengkorak. Baik Maryam, Yusuf, Barnabas dan John yang juga menyaksikan. Nah, ini ada Yusuf lagi, ya. Tapi bukan Yusuf yang akhirnya jadi suami Maryam, ya. Yusuf yang berbeda ini. Nanti siapa Yusuf ini? Ada penjelasan di bawahnya. Jadi ada sosok Yusuf lagi, ya. Jadi nama Yusuf sudah bukan lagi, saat itu sudah bukan lagi nama Nabi Yusuf seorang, sudah banyak nama Yusuf, ya. Jadi baik Maryam, Yusuf, Barnabas dan John yang juga menyaksikan yang disalib sangat menyerupai Yesus tanpa ada selisih sedikit pun, menjadi ikut merasa tegang dan sedih. Ya. Injil Matius pasal 27 ayat 33 sampai 34 mengisahkan di Bukit Golgota yang mempunyai arti tempat tengkorak, ada orang yang berusaha memberi minum anggur dicampur empedu. Nah, di Injil Matius, Yesus yang akan jadi sebelum disalib ini, ya. Ini peristiwanya sebelum disalib. Yesus
yang akan dihukum di tiang salib itu mengecapnya kemudian tidak mau meminumnya. Injil Markus pasal 15 ayat 23 sampai 24 menyebutkan ada orang memberi minum anggur bercampur mur. Ya. Namun Yesus yang akan disalib menolaknya. Setelah itu sosok Yesus dihukum di tiang salib. Jadi tidak mau minum minuman keras. Yudas tidak mau minum minuman keras ya. Tidak mau minum khamr. Yudas tidak mau minum khamr. Injil Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43 mengisahkan di tiang salib ada dialog. Dialognya menarik ini ya. Ada dialog antara Yesus di tiang salib dengan dua orang yang disalib lainnya. Dua orang tersebut mengatakan bahwa mereka pantas disalib karena perbuatannya, karena mencuri, menipu, mencuri. Ya. Namun Yesus di tiang salib, jadi sosok Yesus yang di tiang salib itu tidak bersalah sehingga tidak pantas disalib. Ini omongan dua penjahat itu ya. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan agar Yesus yang di tiang salib, sosok Yesus yang di tiang salib itu mengingat mereka ketika datang sebagai raja. Datang sebagai raja. Ya. Yesus, sosok Yesus di tiang salib kemudian menjawab bahwa pada hari itu pula mereka akan bersama dirinya di surga Firdaus. Itu di Injil Lukas ya. Sedang di Injil Matius pasal 27 ayat 46 sampai 50, Injil Markus pasal 15 ayat 34 37, pada hari menjelang sore ya. Jadi hari berikutnya ya. Tiba-tiba sosok Yesus di tiang salib berseru dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, artinya, Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun, orang-orang di sekitar itu yang didengarnya bukan Eli, tapi Elia. Yang dikatakan oleh sosok Yesus di tiang salib itu adalah Elia. Dalam benak pikiran mereka, sehingga dalam benak pikiran mereka itu muncul pikiran bahwa sosok Yesus yang di tiang salib itu mengharapkan kedatangan Elia untuk menyelamatkannya. Elia itu siapa? Elia itu adalah Nabi Ilyas. Ya. Kenapa kok yang diharapkan datang Nabi Ilyas? Mereka berpikir bahwa, yang mendengar itu berpikir bahwa sosok Yesus yang di tiang salib itu berpikir bahwa yang bisa menolong dirinya adalah Nabi Ilyas atau Elia. Mengapa demikian? Karena riwayat Nabi Ilyas itu memang kan hebat ya. Nabi Ilyas ini kan tidak dikisahkan bagaimana kematiannya. Tidak ada kisahnya. Nabi Ilyas itu meninggal itu tidak ada kisahnya. Karena apa? Saksi satu-satunya adalah Nabi Elyasa atau Elisa. Ya. Nabi Elyasa atau Elisa. Ya. Kepergian Nabi Ilyas melompat naik kereta, yang kereta itu ditarik oleh 2 ekor buruk. Pergi, tidak tahu pergi ke mana. Nabi Ilyas tidak bisa menuliskan kemana perginya Nabi Ilyas. Kepergiannya kemana? Ya menjemput ajal, tapi tidak diketahui apakah sudah sampai pada ajalnya atau belum. Tapi yang pasti menjemput ajal, karena tidak ada manusia yang tidak mati. Semua manusia akan mengalami kematian. Nah, cuma tidak diketahui. Ya. Sehingga
akhirnya ada yang berpikir pada masa Nabi Isa ini, ketika Yudas yang sudah diserupakan Yesus kemudian hukum mati di tiang salib itu, berteriak memanggil nama Elia. Ada yang bagi mereka mendengarnya bukan Eli, kalau Eli itu Allah, tapi yang mereka dengar adalah Elias, Elia atau Elias ya. Setelah itu tidak ada peristiwa apa-apa, kemudian terdengar suara nyaring lagi dari sosok Yesus yang di tiang salib yang menyerahkan nyawanya. Yang itu ditulis di Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 30 yang mengisahkan ketika Maria ibu Yesus mendekat ke tiang salib bersama istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika mereka mendekat, kemudian Nabi Isa sosok Yesus di tiang salib itu kemudian berkata, "Ibu, inilah anakmu." Jadi Yudas itu berkata kepada Maryam, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada murid-muridnya dikatakan, "Inilah ibumu." Jadi Yudas ini berkata kepada Maryam, mengatakan dirinya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada para murid Nabi Isa yang bersama-sama Maryam itu berkata, "Inilah ibumu." Menyebut Maryam adalah ibumu. Ya. Setelah itu Yesus di tiang salib, sosok Yesus yang salib itu minum anggur asam. Anggur asam, tidak disebutkan dari mana dapatnya anggur asam ya. Mungkin dari orang di sekitar situ. Usai minum kemudian berkata, "Sudah selesai." Perkataannya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah dialog yang dalam agama Kristen dibuat narasi teologis ya. Narasi teologis bahwa dialog sosok serupa Yesus di tiang salib dengan dua orang pencuri yang disalib bersamanya dan dialog dengan Maria ibunya dan perkataan pada muridnya Nabi Isa tentang Maria sebagai ibu para muridnya menjadi bagian sangat penting dari teologi Kristen. Setelah kematian sosok serupa Yesus itu, Maryam, Barnabas, dan John ingin menguburkan Yudas Iskariot. Ya, mereka harus menguburkannya karena sosok tersebut sangat menyerupai Nabi Isa. Kalau mereka tidak menguburkannya, kira-kira pandangan Bani Israel terhadap Maryam bagaimana? Terhadap Maryam bagaimana? Terhadap para Hawirin bagaimana? Jadi mereka harus menguburkannya ya. Dan agar mereka tidak mendapat celah dari kaumnya karena tidak mau menguburkan sosok serupa Yesus, mereka harus menguburkannya ya, supaya tidak mendapat celah itu. Nah, mereka kemudian mendapat pertolongan dari Nikodemus dan temannya yang bernama Yusuf dari Abarimatia. Jadi Yusuf yang tadi itu bukan Yusuf suami Maryam ya, bukan ya, tapi Yusuf temannya Nikodemus, berasal dari Abarimatia yang ikut mengantarkan menghadap pada gubernur untuk meminta, jadi menghadap gubernur untuk meminta mayat sosok serupa Yesus tersebut untuk dikuburkan.
Permintaan mereka dikabulkan dan dipersilahkan mengambil mayat tersebut, kemudian dibawa ke kompleks kuburan milik Yusuf dari Abarimatia itu tadi, ya. Jadi bukan Yusuf, sekali lagi itu bukan Yusuf suaminya Maria, ya. Mayatnya kemudian ditaburi param karena saat itu sudah mendekati hari Sabat, ya. Mayatnya ditaburi param kemudian diletakkan di sebuah ceruk gua di dalam kuburan, ya. Setelah itu Maryam beserta para sahabat Yesus pulang ke Nazaret. Jadi ditaruh di ceruk gua, sebuah gua di dalam kompleks kuburan milik Yusuf. Seperti dibalsam, ya, dibalsam. Setelah itu mereka pergi ke Nazaret, pulang ke Nazaret. Nah, Al-Quran surat An-Nisa 157 sampai 158 mengkisahkan yang kisah cukup panjang tersebut dengan kalimat yang ringkas, ya, kalimat. Jadi peristiwa penangkapan Yesus sampai penyalipan itu, sampai kematian sosok Yesus atau Yudas itu dengan kalimat yang ringkas, yaitu, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan Isa. Mereka selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, jadi cukup ringkas dalam 2 ayat, ya. Tapi rinciannya bisa dilihat di Injil Barnabas secara lebih detail, ya. Mencermati kisah pada Injil Barnabas pasal 214 sampai 217 itu, maka ayat-ayat tersebut menunjukkan baik gubernur Roma Herodes Antipas maupun para imam Sanhedrin sebenarnya diliputi keraguan-raguan. Karena apa? Nabi Isa yang terkena hebat dengan mujizatnya tiba-tiba menjadi orang tidak berdaya menolong dirinya sendiri dan selalu mengaku dirinya adalah Yudas Iskariot. Jadi ini hal itu membuat ragu-ragu. Masa sih Nabi Isa tidak mau mengeluarkan mujizatnya untuk menolong dirinya sendiri? Itu pertanyaan yang paling sulit mereka jawab. Apalagi kemudian yang mereka hukum ini selalu bertahan dengan mengaku dirinya adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Yang keraguan itulah yang diinformasikan dalam Quran surat An-Nisa 157 sampai 158 itu. Dari kisah sejak penangkapan terdapat hal penting yang cukup krusial tentang tokoh yang bernama Yudas Iskariot ini. Ketika masuk ke rumah di mana Yesus berada, Yudas Iskariot tidak menyadari bahwa telah berubah menjadi serupa Yesus, baik tubuh maupun suaranya, sehingga para tentara dan para sahabat Yesus dan siapa saja yang melihat peristiwa itu akan mengatakan bahwa yang ditangkap adalah Nabi Isa. Ketika Yudas telah berubah menjadi sosok Yesus, membangunkan teman-temannya dan bertanya tentang keberadaan Yesus, para murid Yesus sendiri heran karena
yang bertanya adalah Yesus. Demikian pula mereka melihat sosok serupa Yesus ditangkap oleh tentara yang dikirim Sanhedrin kan, yang kemudian mengaku Yudas. Demikian seterusnya, mereka peristiwa itu adalah seolah-olah memang persis ya, sulit untuk dikatakan itu bukan Yesus ya. Sulit, namanya diserupakan. Oleh karena itu, kalau mengingat peristiwa ini, kita melihat sosok Yudas Iskariot ini, maka memang sangat malang nasib Yudas Iskariot ini. Mengapa demikian? Bagi sebagian Bani Israel, hilangnya Yudas Iskariot tidak perlu dipersoalkan. Karena jika sosok serupa Yesus yang mereka tangkap kemudian berubah lagi menjadi Yudas Iskariot, maka tuduhan kepada Yesus akan berubah menjadi tuduhan sebagai seorang penyihir. Pada saat penghukuman di tiang salib itu, bukan hanya sosok Yesus yang hilang, tapi dua orang sekaligus yang hilang, yaitu Nabi Isa dan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak ditelisik lebih jauh, kenapa ikut hilang? Padahal dia mendapat hadiah sehingga menjadi orang yang sangat kaya. Tapi kenapa kemudian menghilang, tidak ada kisah Yudas setelah itu? Kuburnya pun tidak ada. Kuburnya tidak ada, nanti ada kisahnya sendiri. Ya. Kuburnya pun tidak ada. Kok hilang, bisa bersama-sama hilang dengan sosok Yesus? Bersama-sama hilang ini, Nabi Isa sama Yudas sama-sama hilang. Kok tidak terlihat ditelisik lebih jauh ketika proses menghukum itu? Kan mengaku Yudas, kok gak dicari mana si Yudas? Mestinya kan dicari mana si Yudas. Ini tidak dicari, Yudas itu gak dicari. Ini juga menambah keraguan-keraguan itu. Yudas tiba-tiba menghilang kan gitu. Padahal yang dihukum itu selalu mengaku Yudas kan gitu. Ya itulah malangnya Yudas Iskariot. Yudas juga sangat malang karena apa? Bagi agama Kristen, Katolik, Protestan dan lainnya, meyakini bahwa yang disalib adalah Yesus, bukan Yudas Iskariot. Karena setelah dia salib, Yesus bangkit kembali. Ada peristiwa Yesus bangkit kembali dan meninggalkan wujud manusianya, kemudian kembali menjadi wujud Tuhan atau anak Tuhan. Agama ini telah mempunyai keyakinan dengan jawaban teologisnya. Yesus adalah sebagai Tuhan atau Yesus adalah sebagai anak Tuhan. Tidak ada pentingnya bagi mereka mencari pembuktian atas keberadaan sosok Yudas Iskariot karena keyakinan seperti itu. Kalau yang pertama tadi adalah bagi orang-orang Yahudi, bagi Bani Israel, menganggap hilangnya Yudas Iskariot tidak perlu dipersoalkan. Ya. Kalau bagi agama Kristen, penyalipan itu menjadi bagian teologi terhadap keyakinan mereka terhadap sosok Yesus sebagai Tuhan maupun sebagai anak Tuhan. Malangnya Yudas lagi sebagai tokoh sangat sentral ya, di dalam agama, tiga agama ya, sosok sentral tiga agama Yahudi, Kristen dan Islam ya. Malangnya Yudas bagi kaum muslim 600 kemudian, nah baru 600 tahun kemudian ya, 600 tahun kemudian para pemeluk agama Islam ini karena wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, kaum muslim
yang tidak melihat peristiwa itu meyakini tanpa keraguan sama sekali berdasarkan Al-Quran bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot yang sejak saat penangkapannya sampai penyalipannya adalah Yudas yang diserupakan dengan Yudas Iskariot yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi seolah-olah Yudas Iskariot ini sosoknya tidak ada. Ya, jadi setelah peristiwa penangkapan ini sosoknya seolah-olah tidak ada, hilang begitu saja. Tidak ada tidak ada riwayatnya lagi setelah peristiwa penyalipan itu. Kuburnya pun sampai sekarang tidak diketahui di mana. Bagaimana kuburnya bisa tidak diketahui? Kita nanti lihat pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Ya, itulah kemalangan Yudas Iskariot, ya, yang figurnya adalah orang yang sangat penting di dalam sejarah tiga agama, yaitu Yahudi, Nasoro dan Kristen, dan Islam. Ya. Jadi sosok penting tapi tidak menjadi tidak penting. Sosok yang penting sentral dalam sejarah tiga agama tapi menjadi tidak penting. Ya, inilah malangnya nasib Yudas Iskariot itu. Tidak ada yang peduli terhadap kuburnya saja, tidak ada yang peduli di mana kuburnya Yudas Iskariot. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari. Nah, sosok yang disalib ini, si Yudas ini, ternyata meninggal dengan cepat, ya, yaitu terjadi pada hari Jumat sore. Mayatnya telah diambil oleh Yusuf dari Arimatia, karena besoknya adalah hari Sabat, di mana kaum Yahudi tidak akan melakukan aktivitas apapun. Maka mayatnya ditempatkan terlebih dahulu. Ya, mayatnya ditempatkan terlebih dahulu di sebuah gua di Golgota. Gua itu terletak di kompleks kuburan Yusuf. Nah, kuburan milik Yusuf dari Arimatia. Nah, diletakkan di ceruk gua, diparami agar tidak busuk, sehingga pada hari Minggu bisa dikuburkan. Jadi Jumat sore terus menjelang Sabtu. Dan kalau hari Sabat orang Yahudi libur, mereka ada di rumah masing-masing, tidak melakukan aktivitas apapun. Baru pada hari Minggu mereka akan menguburkan sosok yang diserupakan Yesus. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa menambah pengetahuan kita tentang detail kisah Nabi Isa. Mudah-mudahan dengan demikian bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.